Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Fiorina Jiretno dalam program kita sore hari ini, program Ngobrol Politik edisi Kamis 3 Oktober 2024. Dan tentunya di awal bulan hari ini tentunya kita akan juga senantiasa membagikan informasi yang bahkan juga menjadi edukasi, bahkan berbagi pengalaman dari narasumber kita yang sudah hadir di studio Tribun Timur. Juga kita berharap bisa memberi kontribusi positif bagi kita semua. Dan kali ini Vio sangat senang karena kedatangan dua narasumber yang tentunya masih berjiwa muda, berjiwa muda dan juga merupakan perwakilan dari anak-anak muda nih, generasi ZK atau apa, nanti kita akan tanyakan lebih jelasnya. Dan untuk itu beliau-beliau hadir untuk menggali atau juga kita akan menggali lebih dalam bagaimana mungkin peran-peran beliau sekalian bisa membantu atau juga memberikan kontribusi bagi pemenangan dari pasangan calon sehati, yaitu Bapak Adi Seto dan juga Ibu Reski. Dan kita di sore hari ini membahas tema dengan judul Muda Sehati, anak mudanya Makassar. Ada narasumber kita, ada Kak Muhammad Asril Syam selaku Ketua Muda Sehati, dan juga ada Kak Irmayanti Hasan selaku juru bicara dari Muda Sehati. Langsung saja kita sapa narasumber kita di sore hari. Selamat sore Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Kak Asril dan Kak Irma? Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan ke studio Tribun Timur? Lancar. Lancar ya, Kak? Dan tepat waktu Tribuners. Oke, dan tentunya terima kasih Kak udah mampir juga ke studio Tribun Timur. Mungkin ini kali pertama ya kita berjumpa. Iya. Tapi untuk kayak berbagi cerita virtual seperti ini atau tayangan live seperti ini udah sering kali ya? Sudah pernah. Sudah sering kali. Udah pernah lah sebelumnya, dan itulah mengapa dipilih ya menjadi bagian dari Muda Sehati. Oke. Dan Tribuners tentunya kita mau berkenalan juga. Di samping Vio ada Kak Asril selaku ketua dari Muda Sehati. Betul, ya. Kemudian di ujung kiri ada Kak Irma selaku juru bicara dari Muda Sehati. Oke. Dan untuk itu kita mungkin ke ketua terlebih dahulu, Kak Irma. Kak Asri mungkin boleh menyapa Tribuners dulu dan mungkin sekaligus memperkenalkan dirinya nih. Boleh banget Kak, silakan. Ya, terima kasih buat Tribuners atas kesempatannya sehingga kita bisa kolaborasi di konten-konten yang sangat penting untuk mengangkat derajat tentang kepemudaan ya, khususnya di bidang politik mungkin. Ya. Terima kasih, perkenalkan saya Asril atau biasa disapa Acil. Alhamdulillah pada kesempatan ini dan pada amanah ini saya selaku Ketua Muda Sehati, tim dari Bapak Seto dan Ibu Reski. Ya. Alhamdulillah pada kegiatan ini kami membawa tim dari Muda Sehati bahwa kami adalah tim kepemudaan atau milenial yang ada di Kota Makassar. Ya, kita sampai situ dulu. Mungkin lebih lengkapnya nanti kita ulas lagi satu-satu, tapi kita mau dengar juga suara mertunya Kak Irma nih. Kak Irma mungkin boleh menyapa Tribuners terlebih dahulu nih. Halo Tribuners. Perkenalkan saya Irmayanti Hasan. Saya salah satu juru bicara dan sekaligus sekretaris dari Muda Sehati. Oke, juru bicara sekaligus sekretaris. Itu berarti merangkap gitu ya. Dan mungkin kesehariannya atau aktivitasnya? Kalau aktivitas kesehariannya saya ini freelance. Oke, freelance. Oke, dan mungkin dengan adanya kegiatan-kegiatan positif seperti itu, seperti ini maksud saya seperti ini, makanya hadir juga Kak Irma di tengah-tengah kita gitu. Oke, kalau Kak Acil mungkin kalau berbicara tentang background, tentunya kita mau mengetahui juga nih ya, mengapa sampai bisa Kak Acil dan Kak Irma terpilih nih jadi bagian dari Muda Sehati. Mungkin boleh bagi sedikit bagaimana backgroundnya, apakah mungkin aktif di organisasi atau mungkin kesibukannya sebagai entrepreneur atau seperti apa Kak? Boleh mungkin kita berkenalan sedikit? Jadi kalau berbicara soal background ya mungkin background saya adalah pemuda ya. Oh, pemuda. Oke. Bukan saya pemuda ya, mungkin saya tidak akan bergabung di. Bener. Ya jadi hanya bercanda ya. Oke. Jadi background saya memang saya secara pribadi aktif di kepemudaan. Baik. Ya aktif di kepemudaan. Kemudian saya alumni dari kampus Tiamko Makassar. Ya kemudian kami aktif di beberapa organisasi yang khususnya mungkin di organisasi Bypass, kami aktif di situ dengan
menyongsong kepemudaan dan sosial yang ada di Kota Makassar. Baik. Dengan posisinya saat ini, Kak Acil, apakah mungkin ada korelasi dengan program studi yang sudah dilaksanakan, dilalui? Sebenarnya kalau berbicara soal korelasi dengan bidang studi yang saya sudah jalani kemarin, sebenarnya tidak ada. Tapi Baik. untuk tujuan kedepannya sebenarnya menyangkut juga. Sangat jelas gitu ya? Sangat jelas Oke. ya. Nah, makanya kenapa saya berani untuk kalau mau dipikir bidang studi yang kemarin saya pelajari itu sangat jauh mungkin dengan keberadaan saya di sini. Boleh di-spill Iya. nggak? Jadi begitu ya. Jadi mungkin sangat berpengaruh. Artinya dengan korelasi yang ada sekarang ini, alhamdulillah khusus untuk kepemudaan yang ada di Kota Makassar kita bisa menyongsong lebih baik lagi. Oke, jadi memang ada bekal-bekal lah pengalaman Bekal, gitu iya. ya, aktif di organisasi Iya. kepemudaan, Iya, betul, ya. hingga bisalah beranilah menerima ya, iya. menerima amanah yang diberikan selaku ketua Iya. gitu. Oke. Kalau Kak Irma sendiri mungkin boleh diperkenalkan juga background atau mungkin lulusan dari mana, boleh banget ya Kak? Iya. Saya kalau background saya dari kampus Tridharma Nusantara dengan jurusan manajemen ekonomi, Oke. terutama di sumber daya manusia. Ya. Cocok. Oke. Dan selain dari itu, saya juga aktif di organisasi kemanusiaan. Oh, Ya. oke. Berarti aksi-aksi sosial. Iya, seperti aksi itu. sosial. Berarti biasa jadi relawan juga kakak? Biasa. Oh, oke, ya. Keren. Mungkin bisa jadi insight baru juga bagi kita semua yang belum mungkin terjun langsung untuk menjadi relawan atau mungkin Iya. melakukan aksi gitu. Dengan hadirnya dua narasumber kita hari ini tentunya akan berbagi pengalaman gitu ya Kak. Oke. Dan kalau berbicara tentang muda sehati Kak, biasanya kan kita taunya tim sehati aja nih. Nah, sebenarnya muda sehati itu apa latar belakangnya? Kemudian boleh dijelaskan sebenarnya lebih lengkapnya muda sehati itu apa sih gitu? Mungkin dari Kak Acil dulu. Jadi kalau berbicara soal muda sehati ya itu tadi yang saya bilang dari awal bahwasanya kita aktif dan kita memang betul-betul fokus di kepemudaan. Jadi teman-teman yang selama ini mungkin selesai sekolah, selesai kuliah, kita coba membuat suatu organisasi di bidang politik ya, bahwasanya kepemudaan itu tidak alergi dengan politik yang ada sekarang. Oke. Nah, sekarang coba kita merubah mindset bahwasanya kepemudaan atau pemuda yang ada di Kota Makassar saatnya kita berperan untuk mengambil alih atau berperan di dalam dunia politik. Ya, kurang lebih seperti itu menurut saya. Jadi mengajak gitu ya. Mengajak, Ada wadah juga Ada yang wadah. disediakan untuk mengajak para anak-anak muda gitu ya. Iya. Untuk ya berperilaku positif Positif lah. ya, betul, ya. Oke. Kalau Kak Irma sendiri mungkin selaku jupir, tentunya kita mungkin sebelum kelupaan peran-peran yang dilakukan selama ini udah berapa lama berjalan Kak, dan gimana saja tugasnya Kak? Kalau untuk saat ini kami sudah berjalan sekitar 1 bulan. Baik. Kalau untuk tugasnya kami ada beberapa program yang kami jalankan. Salah satunya itu di bidang healthy dan juga bidang sosial. Di bidang healthy itu kami melakukan pemeriksaan kesehatan gratis dan juga dengan bagi-bagi susu kepada anak balita dan juga anak batita. Dan kemudian untuk sosial kami melakukan makan gratis. Oke, makan gratis. Ya, setiap hari Jumat. Oh, oke. Dan itu udah berjalan 1 bulan. Iya, sudah 1 bulan. Oke, dan gimana respon dari masyarakat? Untuk respon sendiri dari masyarakat sangat bagus ya. Mereka sangat antusias dalam merespon kegiatan kami ini, terutama untuk pemeriksaan kesehatan gratis, yang dimana notabene untuk tidak semua kalangan masyarakat bisa untuk melakukan pemeriksaan. Contohnya seperti mereka mau memeriksa gula darah mereka, kolesterol mereka, otomatis akan mengeluarkan biaya tersendiri untuk mereka. Sedangkan ada beberapa masyarakat yang memang dimana mereka bisa dikatakan kurang mampu untuk menyisihkan pendapatannya mereka untuk melakukan pemeriksaan kesehatan buat mereka sendiri. Jadi adanya kami di sini muda sehati melakukan pemeriksaan kesehatan gratis cukup membantu untuk kalangan orang-orang yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan. Oke. Dan mungkin boleh disampaikan juga udah terlaksana di wilayah mana saja? Kalau untuk terlaksana kami sudah ada di beberapa kecamatan yang kami laksanakan. Salah satunya di Kecamatan Makassar, Kecamatan Macini, ya, Tamalate, Tamalate, Mamajang, Mamajang, dan juga
ujung tanah. ujung tanah. Oke, berarti kan dari 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar ini akan disasar semua? Iya. Oke, berarti dalam waktu dekat ini mungkin kurun waktu beberapa hari ke depan akan ada lagi Iya, pelaksanaan? akan ada lagi. Oke, mungkin boleh disampaikan dalam waktu dekat ini ada di mana Kak? Biar Tribuners juga bersiap nih, kan apa syaratnya juga untuk ikut serta, boleh disampaikan? Kalau untuk minggu ini kita ada di Car Free Day Car Free tentunya, dan itu akan setiap hari adanya, setiap minggu adanya, setiap hari minggu. Tapi random aja, nggak selamanya di Boulevard. Kami kadang di Hasanuddin, dan juga selain dari itu kami juga akan melakukan pemeriksaan ke wilayah ujung tanah. Ujung tanah. Iya, dan kemungkinannya akan berada di wilayah Daya ataupun Sudiang. Oke, bahkan sampai yang jauh juga. Iya. Biringkanaya berarti ya, Biringkanaya, catatannya. iya. Berarti kalau mungkin kita bahas sedikit Kak ya, boleh banget mungkin disampaikan dari 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar, kira-kira yang akan membutuhkan effort lebih ekstra itu kira-kira di kecamatan mana? Dari segi pemuda nih kita lihatnya. Tentunya kan dari segi pemuda kita lihat mungkin dari segi maksudnya dari masyarakat yang di sana, antusiasnya kan pasti ramai banget. Ya kira-kira di kecamatan mana nih Kak? Kalau kecamatan kemungkinannya kita Biringkanaya ya. Biringkanaya. Iya. Oke. Fokusnya kita ke situ. Oke. Kalau ketua sendiri gimana? Ada perbedaan? Ya, kalau yang kita melihat dari di lapangan atau di wilayah, Oke, memang ya. kalau kita berbicara soal kepemudaan, saya rasa semua wilayah yang ada di Kota Makassar, khususnya di 15 kecamatan, saya rasa memang wajib kita sentuh tentang kegiatan-kegiatan atau agenda tentang kepemudaan. Karena yang kita perhatikan selama ini kan tolak ukur kepemudaan itu sangat luas, kita berpikir sangat luas. Jadi memang teman-teman atau anak muda yang ada di Kota Makassar itu memang wajib kita sentuh bahwasanya kita berbuat melakukan suatu kegiatan yang bernilai positif. Artinya kita coba menelusuri seluruh anak-anak muda yang ada di Kota Makassar, kita coba membuatkan dia wadah, coba kita membuatkan dia ruang ekspresi, bahwasanya apa yang kalian punya, apa yang potensi yang kalian punya, ayo kita sama-sama kita keluarkan, supaya potensi-potensi dari anak-anak muda yang ada di Kota Makassar itu tidak hanya sekedar tersimpan begitu saja. Artinya banyak potensi yang mereka punya itu bisa kita coba carikan wadah atau ruang ekspresi supaya bisa dia keluarkan. Kurang lebih seperti itu. Berarti Kak. sudah terlaksana Kak? Alhamdulillah sudah terlaksana. Oke. Ya, salah satu contohnya itu tadi yang saya bilang bahwasanya kita selalu melakukan diskusi-diskusi. Kita membuka ruang ekspresi diskusi terhadap anak-anak muda yang ada di Kota Makassar. Bahwasanya kita saling keterbukaan. Artinya seperti ini. Bahwasanya apa sih sebenarnya pemuda yang ada di Kota Makassar, apa yang diinginkan sebenarnya? Iya benar Ya, Kak. Kira-kira betul. apa? Mungkin yang sudah menjadi catatan pastinya Iya. kan ada evaluasi begitu dari setiap kegiatan. Iya. Boleh disampaikan kira-kira catatan mereka Iya. apa yang perlu dibenahi nih Kak? Jadi ada beberapa poin yang catatan yang betul-betul sebagai catatan yang betul-betul yang kita akan pegang bahwasanya ternyata anak muda di Makassar ini betul-betul butuh lapangan kerja yang sangat luas. Artinya coba kita manfaatkan SDM dari kepemudaan dari anak-anak muda, bahwasanya kita coba mengutamakan anak-anak muda yang ada di Kota Makassar dalam hal pekerjaan. Nah, makanya target kita ke depan, program-program yang kita melaksanakan, kita coba melakukan pelatihan-pelatihan atau soft skill. Contoh mungkin kayak soft skill atau pelatihan barista atau barbershop yang Identik banget ya cukup dengan identik anak muda kepemudaan, gitu ya. Artinya kan selama ini yang diidentik dengan anak-anak muda itu paling pekerjaannya kasihan pasti di warkop. Iya. Di mana di barista. Kenapa tidak kalau kita menyiapkan wadah, kita siapkan ruang bahwasanya ini anak muda. Coba ini ada wadah, ada ruang, coba kalian ekspresikan apa yang kalian punya. Nah, kurang lebih seperti itu. Apalagi kali ini kita lihat ya di Kota Makassar udah banyak kafe-kafe Kafe, ya. iya. Oke, jadi pintar juga ya. Ini maksudnya jeli juga melakukan survei apa yang dibutuhkan oleh Betul, masyarakat. Mas. Kemudian juga memang menampung apa yang disampaikan gitu kan, dan akan menghadirkan kelas-kelas Betul, seperti ya. itu. Oke, kira-kira kapan Kak? Boleh ikut nggak? Boleh lah, pasti boleh. Pokoknya seluruh kita tidak membatasi untuk seluruh teman-teman atau anak-anak muda ketika kami sudah laksanakan, ayo kita bergabung dan kita coba melaksanakan apa potensi yang kita punya, coba kita sama-sama kita lakukan. Gali gitu ya. Gali, Oke. Dan mungkin kalau event-event kayak begini atau pelatihan
kursus seperti ini kata lama ya kursus pelatihan seperti ini itu bisa diupdate di mana Kak? Ya, kalau Mungkin untuk sosial media atau ya, gimana? Kalau ini untuk sementara untuk teman-teman Muda Sehati ini sementara kita rancang Baik. bagaimana konsep dan teknisnya. Insya Allah nanti lebih aktif di Instagram dari Muda Sehati. Oh, Kita akan lebih update ke situ program kegiatan-kegiatan atau konsep yang kita melakukan kita akan update ke situ. Oke. Dan mungkin kalau Kak Irma, terima kasih Kak Acil. Kalau Kak Irma sendiri, pertanyaan mungkin dari masyarakat gitu ya, atau khususnya anak muda. Sebenarnya apa yang menjadi ciri khas dari Muda Sehati Kak? Ya selain anak muda pastinya ya, karena sesuai namanya. Tapi mungkin adakah nilai-nilai yang akan diberikan gitu ya, akan ditransferkan buat anak-anak muda di luar sana Kak? Tentunya untuk ciri khasnya kami sendiri, kami itu bisa untuk berinovasi dan juga kreativitasnya. Ya. Oke. Mungkin juga bagaimana usaha-usaha untuk menggait lah anak muda gitu ya. Kalau Kak Acil sendiri melihat ini kan dengan background aktivis atau aktif di organisasi, tentunya ada pembeda lah antara Muda Sehati dengan organisasi lainnya. Kira-kira dari segi apa tuh Kak? Ya, kalau secara pandangan secara pribadi ya, kalau kami di Muda Sehati coba kita merangkul anak-anak muda. Artinya itu tadi yang saya bilang dari awal bahwasanya kita merubah mindset dari teman-teman atau anak-anak muda yang ada di Kota Makassar. Bahwasanya kita coba hilangkan anak muda sekarang dibutuhkan pada saat momen-momen politik. Tidak, ya coba sekarang kita rubah bahwasanya kita memanfaatkan momen politik untuk bisa melakukan sesuatu. Ya kurang lebih seperti itu kalau dari saya. Jadi memang buat teman-teman anak muda, saya rasa ini kesempatan supaya kita bisa mengambil alih atau berperan di dalam politik tahun ini. Ya kurang lebih seperti itu ya. Mungkin secara khusus, pastinya juga Tribuners bertanya gitu ya. Dari kakak-kakak sekalian, apa yang menjadi motivasi utamanya untuk bergabung dengan tim ini? Ya. Kalau saya yang pertama ya karena kami lihat background dari kandidat kita, ya alhamdulillah kan masih masuk di kaum ini kalangan milenial. Ya, alhamdulillah memang background beliau memang sangat cocok dengan anak muda. Ya, kita sepemikiran, selaras dengan. Jadi artinya ketika kita melakukan sesuatu kita sinkron dengan apa yang kita lakukan. Contoh kayak anak-anak muda kita mau bikin kegiatan-kegiatan seperti ini kayak soft skill apa segala macam ya. Itu kan kita harus sinkron dengan kandidat kita. Benar. Sevisi gitu ya. Jadi pandangan kita untuk kedepannya dapat. Itu alasan pertamanya. Alasan lainnya? Ya alasan lainnya. Ayo berpikir lagi nih Kak Acil. Alasannya tentunya yang paling pertama karena yang paling utama kan kita memang betul-betul sekarang butuh pemimpin yang milenial. Ya saya rasa sudah waktunya mungkin yang memimpin Kota Makassar ini saya rasa anak-anak muda lah. Itu yang diharapkan. Yang diharapkan. Ya, makanya mau bergabung gitu ya dengan tim ini. Dengan alasan seperti itu untuk kedepannya untuk memberdayakan pemuda-pemuda yang di Kota Makassar lebih besar. Regulasi-regulasi masalah untuk regulasi masalah penerimaan pekerjaan nanti itu kan yang saya bilang tadi di awal juga bahwasanya banyak yang bertanya ke kita, jadi catatan yang paling khusus untuk kita bahwasanya memang anak-anak muda di Kota Makassar ini yang paling dibutuhkan kasihan itu lapangan kerja. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kandidat kita Kak Seto dan Ibu Reski betul-betul bisa mengedepankan regulasi-regulasi tentang kepemudaan atau milenial yang ada di Kota Makassar. Amin. Dikunci ya jawabannya. Kalau Kak Irma sendiri mungkin pastinya ada sedikit banyak berbeda gitu ya. Masing-masing motivasi setiap orang itu biasanya berbeda. Kalau sama berarti ikut-ikutan. Enggak, bercanda Kak. Kalau Kak Irma sendiri tentunya ada sesuatu yang dilihat juga berbeda dari kandidat kita. Kalau saya pribadi sih, saya melihat Ibu Reski ya, terutama dia seorang perempuan, ya, dengan banyaknya visi dan misinya Ibu Reski, terutama Ibu Reski seorang anak muda juga, yang membuat saya termotivasi bahwa program yang Ibu Reski jalankan ini mencakup ke anak muda dan juga milenial gitu. Jadi
kemungkinannya karena Ibu Reskinya sih saya, Oh, karena oke. backgroundnya beliau. Dari segi perempuannya gitu ya. Perempuannya, Iya. iya. Nah itulah ada perbedaan pastinya kan. Iya. Ketika perempuan ditanyakan mengenai hal seperti ini, biasanya ada pembeda dari segi logis atau juga perasaan gitu. Dan mungkin Kak Irma di sini menempatkan diri begitu ya, bagaimana membutuhkan sosok pemimpin muda, kemudian bisa mewakili perempuan juga Perempuan, ya. gitu. Genrenya. Iya, genrenya itu perempuan, kemudian masih muda. Iya. Oke. Dan kalau berbicara tentang misi pemuda atau misi Muda Sehati, kira-kira untuk memenangkan paslon dari Sehati sendiri, kira-kira misinya seperti apakah? Ada mungkin poin-poin yang bisa disampaikan? Ya, tentunya visi dan misi kita ya pastinya kita harus memenangkan Baik. kandidat kita. Tadi Ya. saya bilang dari awal bahwasanya kalau kita khususnya anak muda mau terlihat atau terkedepankan di suatu saat nanti ya kita harus memenangkan tim dari Bapak Seto dan Ibu Reski. Saya rasa itu yang paling utama untuk masalah visi dan misi kita. Oke. Nah, saya pernah berpikir seperti ini kepada teman-teman. Nah, ketika kita sudah berada di mana di ring pertarungan, Iya. hanya ada satu ya, menang Atau kalah. Oke. Dan kita insya Allah akan ada di kata menang. Menang. Oke. Optimis lah Optimis, ya. ya. Optimismenya selalu hadir. Ya. Berarti nilai-nilai yang harus hadir jika bergabung dengan Muda Sehati. Nilai-nilai seperti apa yang harus ada? Ya, yang pertama mungkin nilai-nilainya yaitu nilai kita saling menghargai, Oke. kita saling merangkul. Artinya walaupun di dalam perbedaan hal-hal lain, tetap khusus untuk anak-anak muda yang ada di Kota Makassar kita harus saling merangkul lah. Ya, kita saling merangkul. Khususnya buat teman-teman di Muda Sehati, kita sama-sama untuk memenangkan kandidat kita ini. Ya. Poin utamanya nilai-nilainya adalah saling menghargai, merangkul saling dan merangkul menghargai. dan menghargai, merangkul, menghargai dan memenangkan. Memenangkan. Oke. Tambahan dari Kak Irma ada? Sama seperti, Sama seperti yang itu. Acil. Dan memang cocok lah menjadi bagian dari Muda Sehati karena sama nih Iya. visi misinya. Oke. Kalau untuk anggota Muda Sehati sendiri, apakah mungkin ada batasan gitu atau mungkin bagi siapa saja boleh bergabung nih Kak? Ya. Kalau untuk di mana di Muda Sehati Iya. sebenarnya kita tidak ada keterbatasan. Baik. Jadi memang kita membuka bagi siapa saja yang teman-teman anak muda, milenial, generasi Z yang mau bergabung ke kita silakan. Ketika kita sudah mempunyai teamwork dan ini teamwork yang akan menjalankan suatu kegiatan atau program-program kita. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya kita tidak memberikan keterbukaan bagi teman-teman yang mau gabung silakan. Kita selalu terbuka, yang penting kita itu tadi yang dari awal bahwasanya kita bisa saling menghargai, saling merangkul dan yang paling utama adalah kita harus memenangkan kandidat kita ini. Baik, ya. Berarti mungkin terima kasih Kak Acil. Iya. Kalau dari Kak Irma sendiri, ini selaku jubir biasanya kan tugasnya agak berat ya. Iya. Agak berat bagaimana penyampaiannya, menjembatani antara keinginan khususnya anak muda dengan mungkin visi misi dari pasangan calon kita, yaitu Pak Seto dan juga Bu Reski. Tentunya ada tantangan gitu yang hadir dalam komunikasi yang terjalin. Gimana Kak Irma sendiri? Adakah tantangan-tantangan yang didapati dan juga bagaimana solusinya? Kalau untuk tantangan sendiri lebih ke komunikasi mungkin ya, Oke. karena tidak semua orang itu sama isi kepalanya, tidak semua orang itu sama cara komunikasinya. Mungkin lebih ke komunikasi aja yang kita jalin dengan baik aja. Iya. Berarti tantangannya adalah komunikasi dan solusinya Solusi. bagaimana juga komunikasi itu bisa terjalin. Iya. Lantas mungkin ada strategi yang dilakukan gitu pastinya dari Muda Sehati. Strategi ya, Iya, ya. strategi. Ya itu tadi saya bilang strateginya ya strategi dari tim Muda Sehati, kita selalu menyongsong betul-betul anak-anak muda yang ada di seluruh wilayah Kota Makassar. Kita melakukan, kita langsung menyentuh. Jadi konsep atau teknis kegiatan-kegiatan kita itu contoh di beberapa kecamatan itu kita selalu menyentuh langsung ke bawah. Kita punya tim di bawah yang menentukan lokasi dan titiknya itu teman-teman kita yang ada di wilayah. Jadi jelas siapa yang kita mau datangkan, jelas teknisnya seperti apa. Jadi kurang lebih strateginya seperti itu yang kita laksanakan di lapangan. Iya. Strategi komunikasi sosial media mungkin juga gimana? Iya, Kak? dapat ya. Maksudnya kan kita lihat juga tren media sosial ini kan
lagi marak-maraknya. Iya, mungkin adakah kita berbicara tentang pengalaman mungkin atau fenomena yang terjadi nih di sosial media Muda Sehati, kira-kira ada nggak masukan-masukan yang dikirimkan melalui DM atau komentar-komentar, kira-kira boleh dibagikan nggak Kak? Ya. Kalau pandangan kita sebenarnya kalau kita berpikir soal yang seperti itu, berpikir sebagai anak muda, ya sebenarnya kita harus mengambil positifnya saja. Baik. Ya karena kan kalau kita berbicara di media sosial itu sangat luas. Jadi kita memang berani melakukan sesuatu di media sosial, kita harus juga menerima resikonya itu. Jadi khusus untuk yang hal-hal seperti itu, saya rasa untuk kami di Muda Sehati, kami anggap itu hal biasa ketika tidak menyinggung ras, suku dan agama. Saya rasa tidak ada masalah, semuanya baik-baik saja. Tapi di lapangan gimana Kak? Mungkin Kak Irma ada dapat masukan lah istilahnya, atau mungkin titipan dari anak-anak muda yang tidak seharusnya mereka sampaikan, adakah seperti itu? Kurang lebih ya ada. Baik. Tapi kebanyakan dari mereka hanya menyampaikan bahwa kami membutuhkan lapangan kerja, pemberdayaan buat mereka saja sih. Jadi untuk itulah mungkin pemberdayaan selain itu dari adanya pelatihan barista mungkin atau barber ya, cutting itu barber shop gitu. Selain itu kalau untuk khusus perempuan adakah yang sudah terpikirkan dan terencanakan? Kalau untuk sementara belum Baik. ada ya. Berarti mungkin itu yang menjadi tambahan lagi gitu ya, bisa menjadi tambahan. Dan mungkin bagi diskusi, maksudnya diskusi ini juga bisa memberi saran, sekaligus masukan. Mungkin Tribuners yang mau memberikan saran, komentar, boleh banget ya. Ini kan terbuka banget, tidak harus tertutup gitu untuk menerima masukan. Bisa komentar atau kirimkan komentar di kolom komentar kami yang sedang live ini. Mungkin kalau berbicara tentang program-program yang sudah terlaksana. Tadi mungkin yang paling menarik itu adalah pemberian atau pemeriksaan kesehatan, kemudian ada juga pemberian susu ya, susu dan sebagainya. Iya, pemberian sosial, aksi sosial. Dan ada diskusi-diskusi juga. Iya. Kalau berbicara tentang diskusi, tentunya ada tema-tema besar begitu yang hadir. Ya. Kira-kira yang sudah hadir itu ada berapa diskusi dan boleh disampaikan Kak? Tema-temanya seperti apa? Jadi yang sementara yang sudah berjalan ini kami baru 2 sesi untuk diskusi tentang kepemudaan. Baik. Ya. Yang itu pertama kita adakan di suatu tempat di wilayah Mamajang untuk diskusi-diskusi tentang keterbukaan terkait kepemudaan untuk harapan dan kedepannya seperti apa dengan adanya pemimpin kita yang milenial ini. Ya, jadi itu tadi yang saya bilang bahwasanya teman-teman dia selalu mengedepankan bahwasanya ketika momentum politik seperti ini pemuda tidak dicari, tapi memang betul-betul memanfaatkan, kita balik coba bahwasanya pemuda yang memanfaatkan momentum yang ada sekarang ini. Ya. Tapi mungkin Tribuners juga penasaran gitu Kak, mungkin yang sudah terlaksana ini boleh lebih disampaikan lagi detail temanya mengenai apa? Iya, diskusinya mengenai apa, dan mungkin bagaimana feedback dari masyarakat. Selain tadi yang menjadi poin penting atau catatan utama adalah lapangan pekerjaan. Tentunya ada hal-hal lain juga yang menjadi keresahan dari masyarakat, khususnya anak muda nih Kak. Kira-kira apa? Karena bahkan kalau View sendiri mungkin secara pribadi keresahannya itu mungkin dari segi UMR, gaji UMR mungkin. Nah, itu kan bisa jadi. Apakah hal-hal seperti itu juga hadir di diskusi tersebut, Kak? Kalau diskusi kemarin yang kita lakukan pertama itu sebenarnya tidak ada yang mau menuju ke situ. Baik. Lebih fokus ke masalah keterlibatan kepemudaan di dalam badan pemerintahan yang ada di Kota Makassar. Ya, seperti itu. Berarti keterlibatan, paham. Berarti saat ini mereka memberi evaluasi gitu dari pemerintahan yang ada. Oke, kira-kira evaluasinya boleh dibeberkan di sini seperti apa? Ya, jadi itu yang dimaksud tadi bahwasanya keterlibatan anak-anak muda yang ada di Kota Makassar untuk lebih terlibat lagi untuk membangun Kota Makassar ini. Ya. Kayaknya seperti itu yang masalah untuk teman-teman di Kota Makassar kemarin itu, bahwasanya dia hanya ingin menyongsong tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Makassar untuk lebih kedepankan atau dilibatkan. Ya. Oke. Dengan adanya diskusi santai gitu ya, diskusi santai yang sudah dihadirkan oleh tim Muda Sehati, kira-kira Kak, selain diskusi atau program sosial, aksi sosial yang sudah diberikan dan juga pemeriksaan kesehatan dari ketiga ini yang sudah terlaksana ya,
yang mana yang paling efektif untuk menggait atau mengajak minat-minat anak muda nih? Ya, itu tadi yang pertama yang masalah soft skill kita, yang kita akan melaksanakan ini soft skill, diskusi-diskusi. Bahwasanya memang mungkin jarang teman-teman pemuda itu jarang dia mendapatkan wadah atau ruang diskusi. Nah, ya makanya kami dari Muda Sehati kami coba membuatkan ruang atau wadah terhadap anak-anak muda di Kota Makassar. Ayo kita duduk, kita ngopi-ngopi santai. Apa sebenarnya keinginan dari anak-anak muda? Nah, itu yang kita akan tampung dan itu akan menjadi catatan bagi kita dan kita akan sampaikan ke kandidat kita. Berarti ini boleh disampaikan juga buat Tribuners bahwa pelatihannya akan dilaksanakan akan dilaksanakan dan boleh diikut serta oleh siapapun. Iya, secara umum. Untuk update-nya silakan update ke Instagram Muda Sehati. Berarti belum ada tanggal pasti ya untuk pelatihannya. Karena mengingat juga ini kan masa kampanye juga masih berjalan dan tentunya kalau ada statement seperti ini, Tribuners pasti akan menanti nih Kak ya. Jadi untuk lebih lengkapnya nanti bisa di-follow up lah ke Instagram Muda Sehati. Kalau lebih lanjut lagi nih soal mungkin keresahan soal pendidikan mungkin. Adakah hal-hal seperti itu Kak yang ditemui di lapangan? Kira-kira kan anak muda nih, kalau berbicara anak muda kan itu berarti ada di umur 17-an hingga 30-an lah kita sebutnya. Menyoal pendidikan mungkin S1, S2, adakah titipan menyoal itu? Kemarin dapat juga 1-2 dari anak-anak muda di Lorong. Pasti kan ada gitu. Bahwasanya memang pendidikan karena banyak anak-anak muda yang putus sekolah. Ya mungkin yang apalagi kemarin yang pada saat COVID itu kan banyak di beberapa wilayah itu yang dia berhenti sekolah gara-gara ketergantungan dengan keadaan dan logistik yang harus dia laksanakan, akhirnya dia sempat putus sekolah. Harapan mereka bahwasanya kalau bisa dilanjutkan pendidikannya, tidak ada yang tidak sekolah bagi anak-anak muda, supaya dia bisa untuk kedepannya dia bisa melaksanakan dan menjalankan pekerjaannya untuk kedepannya. Seperti itu ya. Berarti ini ya harus digali terus nih. Ya kan ternyata ada titipan dari 1-2 orang tadi disampaikan, ada yang putus sekolah dan memang itu yang sangat penting untuk para pemuda gitu. Biar tidak putus sekolah, kemudian soft skill-nya dikembangkan dan memberi wadah bagi mereka bagaimana mungkin curhat apa yang mereka butuhkan dan sebagainya. Kalau berbicara tentang keterlibatan dari Muda Sehati sendiri, apakah mungkin melibatkan influencer atau mungkin tokoh-tokoh muda berpengaruh atau mungkin komunitas tertentu nih Kak dalam hal melakukan program-program yang ada? Ya, kalau di Muda Sehati pokoknya ada semua di dalamnya, dari kalangan A, B sampai Z itu ada semua. Pokoknya kita berbaur di dalamnya. Kita dari anak-anak muda yang ada di Lorong, dari anak-anak muda yang ada di dunia kampus, di anak-anak sekolah yang sudah yang baru-baru selesai, baru tamat, yang orang tua yang masih menganggap dirinya muda. Kita juga, pokoknya kita berbaur semua di dalam Muda Sehati. Bahwasanya kita menerima semua teman-teman yang masih berimpact terhadap kepemudaan, kita semua rangkul ke dalamnya. Pokoknya ada semua di dalamnya. Ini dari tadi maksudnya kita mendengar penjelasan lebih kompleks lagi dari Kak Acil gitu. Kalau Kak Irma sendiri mungkin untuk keterlibatan gitu ya, atau apalagi kita tahu ya tagline dari Sehati itu adalah politik riang gembira. Nah, kira-kira boleh disampaikan sebenarnya definisi politik riang gembira itu seperti apa sih Kak? Definisi politik riang gembira tersendiri itu dia di mana kita bisa berekspresi politik terbuka dan tidak adanya ketakutan dalam berekspresi. Kurang lebih seperti itu. Mungkin bertambahkan Kak Acil itu untuk lebih meyakinkan lagi nih para anak muda kalau berbicara tentang bagaimana mereka yakin, itu kan harus ada kesadaran mereka untuk melihat nih, kira-kira seperti inilah kerja-kerja dari Muda Sehati dan juga Paslon Sehati. Nah, untuk meyakinkan pemuda menyoal politik riang gembira itu harus seperti apa sih? Kalau saya pandangan terkait itu untuk kepemudaan ya, yang pertama bahwasanya politik riang gembira itu kita tidak pernah mendapatkan intervensi ya. Apalagi anak muda, jangan terlalu cepat mau diintervensi dengan hal-hal yang bersifat bahwa ini adalah hak dan kewajiban saya, hak pilih saya, siapapun yang kita mau pilih, ya itu
secara pribadi. Ya khususnya buat anak-anak muda ya itu saya bilang bahwasanya cobalah anak muda itu mengambil peran. Anak muda sekarang itu jangan baperan, tapi coba kita mengambil peran dan anak muda itu tidak baperan. Oke. Oh ini quote ya untuk sore hari ini. Ya gitu ya. Oke kecil. Quote untuk sore hari ini, anak muda harus ambil peran, jangan berperan. Oke. Mungkin pertanyaan penting juga Kak dengan program yang ada gitu ya. Tadi kita udah mengulas bagaimana program itu berjalan, kemudian feedback yang diberikan oleh kaum muda khususnya yang sudah terlibat langsung dalam program tersebut. Bagaimana mungkin evaluasinya yang diberikan dari tim Muda Sehati kepada paslon nih? Maksudnya bagaimana komunikasi antara tim Muda Sehati dengan Pak Seto dan juga Bu Reski? Ya, alhamdulillah kalau masalah komunikasi dan koordinasi lancar. Artinya bagus Ini sekali. salah satu alasan kita kenapa sampai saat ini masih berada di barisan ini karena memang kita komitmen dan konsisten terhadap Muda Sehati dan Kak Seto dan Ibu Reski. Artinya Ibu Reski dan Kak Seto terbuka bagi tim Muda Sehati ketika ada yang mau kita diskusikan, ketika ada yang kita mau komunikasikan, kita koordinasikan, dia selalu terbuka bagi teman-teman Muda Sehati. Oke. Untuk itu Kak, mungkin kita mau juga mendengar harapan dengan adanya tim Muda Sehati ini, masing-masing dari narasumber kita harus memberikan statementnya. Ini mewakili juga para tim yang lainnya atau anggota tim lainnya dari tim Muda Sehati. Tentunya ada harapan yang ingin dicapai. Tadi sudah disampaikan pastinya memenangkan, tapi mungkin lebih spesifik lagi untuk mengajak juga nih para anak muda nih Kak, silakan. Ya, terima kasih. Terakhir dari saya, closing statement dari saya. Baik, closing statementnya. Ya, kalau dari saya, beranilah ambil resiko. Ketika kita jadi pemenang, maka siap-siap kita akan bahagia. Ketika kita kalah, maka siap-siap kita akan belajar kembali. Cukup sekian gitu ya. Tapi untuk mengajak anak muda lah untuk ikut serta menyukseskan seluruh program dari Muda Sehati Kak. Kira-kira seperti apa? Kalau berbicara soal menyongsong untuk kegiatan Muda Sehati ya itu, yang saya bilang kembali bahwasanya ketika dari teman-teman Muda Sehati melakukan kegiatan-kegiatan positif untuk kepemudaan, ayo kita sama-sama karena semua terjadi karena kebersamaan kita untuk mengedepankan anak-anak muda yang ada di Kota Makassar. Oke, terima kasih Kak Acil dan tentunya Kak Irma juga. Kita mau dengar closing statementnya. Mungkin ucapan terima kasih kepada teman-teman yang sudah terlibat atau bahkan juga kepada anak-anak muda nih, generasi Z atau milenial nih ya. Tadi mungkin Vio kelupaan di awal, kakak-kakak ini termasuk generasi Z atau apa nih, milenial? Milenial. Oke, milenial ya. Oke, dan gimana Kak harapan untuk para generasi Z juga milenial atau juga bahkan kaum-kaum muda di luar sana? Silakan. Kalau harapan saya untuk teman-teman milenial di luar, jangan pernah takut dalam berpolitik. Karena politik sekarang itu kita mengedepankan politik yang gembira. Jadi kalau untuk teman-teman yang untuk mau berekspresi tanpa ada rasa takut untuk berekspresi dalam dunia politik, ayo kita bisa sama-sama dalam berpolitik. Oke, cukup. Oke, untuk menyukseskan seluruh program dari Muda Sehati Kak. Kalau untuk menyukseskan program Muda Sehati buat teman-teman, ayo kita gabung ke Muda Sehati. Bagi yang mau bergabung boleh. Dan untuk teman-teman yang sudah ada di dalam Muda Sehati, mari bekerja lebih keras lagi untuk memenangkan Pak Andi Seto dan juga Ibu Reski. Dan ayo kita bekerja keras lah, itu aja sih. Baik, terima kasih Kak Irma dan juga Kak Acil atas waktunya sudah mampir ke Studio Tribun Timur dan tentunya membagikan informasi apa saja yang sudah dikerjakan oleh tim Muda Sehati dan juga apa yang akan dikerjakan nantinya gitu. Dan untuk informasi lebih lengkapnya Tribuners nanti bisa akses ke sosial media dari Muda Sehati, khusus Instagram atau mungkin ada TikTok juga? Instagram, TikTok, dan Facebook juga bisa. Dengan nama yang sama. Dengan nama yang sama bisa diakses untuk Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Dan untuk itu Tribuners, terima kasih juga sudah menyaksikan program Ngobrol Politik kita edisi hari ini. Kami berharap juga informasi yang kami bagikan bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya tadi sudah ada ajakan dari kedua narasumber kita untuk bisa juga bersama-sama mengikuti dan juga melaksanakan program yang dihadirkan oleh tim Muda Sehati. Dan juga untuk memenangkan paslon Kak Seto dan juga Kak Reski. Baik, terima kasih Kak, sukses sehat selalu Kak.
Terima kasih juga buat Tribuners, sampai jumpa di episode berikutnya dan tentunya sampai jumpa juga di program reguler lainnya. Saya Fiorina Jaretno, mewakili kedua narasumber dan juga tim pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.